Selamat pagi pemirsa. Sungguh teramat dahsyat dampak banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Minggu 14 Desember 2025 mencatat lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, 217 orang hilang, dan 5.400 orang lainnya luka-luka. Tidak kurang dari 158.000 rumah warga rusak hingga hancur, 145 jembatan putus, serta berbagai infrastruktur vital yang luluh lantak di banyak wilayah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 16 Desember 2025 dengan tema Bukan Janji Manis Penegakan Hukum bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Deo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Sehat betul ya? Sehat. Bukan janji manis. Bukan pembalak liar. Bukan pembalak liar. Bang, ini menjadi pertanyaan kita karena selalu kan para penegak hukum mengatakan butuh waktu untuk menegakkan hukum, termasuk dalam kasus di Sumatera. Tapi kalau kita lihat arahnya, seperti tadi di dalam headline news dikatakan bahwa yang ditindak kelihatannya pembalakan liarnya, illegal logging. Kalau yang legal logging ini yang kemudian banyak sekali dikatakan ikut merusak alam, apa kabar ya Bang? Ya memang ya kita ini sebetulnya udah capek juga sih dengar pernyataan-pernyataan seperti ini kan. Capek ya? Capek, karena dari dulu juga kan selalu mengatakan akan ditindak pembalak liar. Dan dibumbui lagi tindak tegas. Saya nggak tahu apa beda ditindak dengan tindak tegas, gitu kan. Okay. Tapi kan menurut saya sih masyarakat sekarang tidak dalam posisi merayakan pernyataan ini. Karena pernyataan ini kan baru sebatas janji kan. Nah, sekarang masyarakat sebetulnya menunggu tindakannya, eksekusinya, kan begitu kan. Jadi kalau dikatakan sekarang ini presiden atau pemerintah akan tegas, nah, dari dulu juga pernyataan itu sudah dilontarkan, tapi akhirnya masyarakat menganggap ya kapan? Nah, karena tiap hari, tiap masa kelihatan hutan itu makin rusak, makin gundul ya, makin gundul. Pokoknya hutan di mana-mana dihajar habis. Nah, sepanjang perusakan hutan itu, sepanjang luas hutan itu tetap berkurang, maka itu bisa dipastikan tidak ada tindakan. Oke, itu yang menjadi pertanyaan kita dan kita akan bahas itu ya Bang Elman. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 16 Desember 2025, Bukan Janji Manis Penegakan Hukum. Bukan janji manis penegakan hukum. Sungguh teramat dahsyat dampak banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per Minggu 14 Desember lalu mencatat lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, 217 hilang, dan 5.400 lainnya luka-luka. Tak kurang dari 158.000 rumah warga rusak hingga hancur, 145 jembatan putus, serta berbagai infrastruktur vital luluh lantak di banyak wilayah. BNPB memperkirakan kebutuhan dana pemulihan di 3 provinsi tersebut mencapai 51,82 triliun rupiah. Angka itu masih bisa membengkak mengingat hujan belum berhenti mengguyur kawasan terdampak. Sulit dibayangkan bila wilayah yang sudah porak-poranda itu kembali diterjang banjir bandang susulan. Tragedi di Sumatera kembali mengajarkan pelajaran mahal yang kerap diabaikan, yakni hutan bukan sekadar hamparan pohon, melainkan penyangga utama kehidupan manusia. Ketika hutan diotak-atik, apalagi digunduli, bencana tinggal menunggu waktu. Ironisnya,
Memasuki pekan ketiga pasca bencana yang mulai terjadi sejak akhir Oktober 2025, negara belum juga mengumumkan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan di wilayah hulu. Padahal, Kementerian Kehutanan telah mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH di 3 provinsi tersebut. Kepolisian bahkan mengaku telah mengantongi nama calon tersangka. Kita patut mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berjanji akan menyikat habis pembalakan liar. Janji Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera mengumumkan tersangka pembalakan liar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara juga layak dicatat. Namun, pertanyaan mendasar tak terelakkan ialah mengapa negara seolah hanya membidik pembalak liar? Bagaimana dengan pembalakan berizin? Apakah negara telah sampai pada kesimpulan bahwa jutaan gelondong kayu yang kini berserakan di berbagai lokasi semata-mata hasil kerja pembalak ilegal? Logika publik sulit menerima anggapan itu. Jumlah kayu gelondong yang mencapai jutaan batang tak mungkin ditebang, diolah, dan didistribusikan oleh individu atau kelompok kecil. Skala sebesar itu hanya mungkin dilakukan oleh korporasi dengan dukungan modal besar, mesin berat, dan tenaga kerja masif. Tentu ini masih dugaan, namun bagi akal sehat, dugaan itu sudah tergolong kuat dan semestinya tidak sulit untuk dibuktikan. Masalahnya, disinilah ujian sesungguhnya penegakan hukum dimulai, yaitu adakah kemauan politik dan keberanian aparat untuk membuktikannya? Apakah lebih dari 1.000 korban jiwa dan kerugian triliunan rupiah belum cukup untuk memantik keberanian itu? Pertanyaan tersebut harus segera dijawab oleh negara. Jawaban yang jujur dan tegas setidaknya dapat sedikit mengobati luka dan kemarahan publik. Masyarakat yang telah hancur hatinya akibat bencana tidak boleh kembali dilukai oleh penegakan hukum yang tebang pilih. Kerusakan alam sudah terjadi, jangan lagi ditambah dengan kerusakan pranata hukum. Jika itu terjadi, kepercayaan publik kepada negara benar-benar terancam runtuh. Karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mengusut tuntas praktik pembalakan hutan secara transparan dan terang benderang, baik yang ilegal maupun yang berlindung di balik izin resmi. Kejahatan kehutanan tidak boleh diperparah dengan pembabatan hukum. Perlu diingat, bencana selalu datang sebagai tamu tak diundang. Ia tak pernah memberi aba-aba. Yang bisa dilakukan negara hanyalah memastikan bahwa keserakahan manusia dan kelumpuhan hukum tidak lagi menjadi undangan berikutnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Bang Elman, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah kan sudah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), yang itu sebenarnya terjadi sebelum ada bencana di 3 provinsi di Sumatera, dan sudah disebutkan sudah menertibkan sekian izin dan sebagainya. Apakah itu masih belum bisa memberikan kepastian atau harapan kepada kita bahwa memang penegakan hukum ini bukan hanya janji lagi, sudah mulai berwujud? Yap. Jawabannya pastilah, pasti nggak bisa. Tidak bisa? Nggak bisa, karena buktinya banjir bandang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh. Kalau Satgas itu udah kerja dari dulu, Leo, udah pasti banjir bandang itu tidak akan terjadi. Kalaupun ada banjir bandang, tapi dampaknya tidak sedahsyat ini kan. Jadi memang selama ini penertiban tindak tegas itu memang hanya di bibir. Dan yang mereka lakukan itu kan sama dengan tersangka. Yang tersangka itu hanya pekerja lapangan. Tapi toke kayunya, pemodal besarnya, perusahaannya aman saja. Aman saja. Jadi itu jadi soal. Iya.
Baik, kita akan coba dengarkan Bang Elman, pemirsa, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Mataram, Nusa Tenggara Barat ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Dio, Bang Herman Saragis, selamat pagi. Ya, silakan langsung saja ya Pak, singkat padat saja. Silakan Pak Bion. Oke, makasih. Jadi begini, prinsipnya bahwa, satu, ini kan tidak saja banjir ini di 3 provinsi, tapi terjadi di seluruh Indonesia secara masif. Kita ini suka budaya latah. Ketika terjadi baru negara hadir. Tapi kita tidak mengkaji secara sistemik bahwa banjir ini akan terjadi pada tiap tahun masa musim hujan. Nah, maka negara harus siap siaga dalam hal itu. Satu. Lalu yang kedua, Pak Bion, volume televisi Anda tolong dimatikan saja Pak, biar tidak menggulung Pak. Ya, lanjut Pak, silakan Pak, singkat padat saja. Jadi yang kedua, penegakan law enforcement terhadap penegakan hukum. Ya. Penegakan law enforcement terhadap penegakan hukum. Saya mengkaji bahwa tidak saja dalam konteks hukum pidana, tapi ini juga dalam konteks... Oke. Baik, jadi ini bukan hanya bicara, tapi juga harus ditegakkan. Terima kasih Pak Bion dari Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di Amerika Serikat, Bang Elman, ada hukum yang kemudian menimpa juga kepada perusahaan. Itu dalam istilah hukumnya ada RICO, itu RICO. Di Indonesia itu kelihatannya sudah mulai diterapkan juga, termasuk dalam kasus pembalakan-pembalakan. Kalau kita berharap itu bisa membuat jera para perusak hutan, bagaimana Bang? Ya memang kan sebetulnya kan sederhana, Leo. Kalau kita lihat banjir bandang kemarin, itu kan tidak mungkin kita tanya yang jutaan kayu gelondongan itu sebetulnya itu punya siapa itu? Itu kan pasti campuran dari pembalak liar dan juga yang punya konsesi-konsesi hutan kan. Logging yang legal. Logging yang legal. Yang kan? legal. Nah, jadi ini kan perpaduan itu sebetulnya. Nah, sebetulnya kan mestinya kan pemerintah kan nggak boleh main-main. Karena kalau dia main-main, akibatnya kan hutan rusak. Hutan itu kan bukan hanya pohon. Itu kan kehidupan manusia kan. Jadi yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah tidak paham? Pasti paham kan. Tahu. Oleh karena itu kejadian bencana alam yang di Sumatera ini, mestinya ini harus dijadikan yang terakhir, peringatan terakhir. Maka itu kalau Presiden bilang akan menindak tegas pembalak liar, tidak hanya pembalak liar, juga yang punya izin-izin konsesi yang resmi, tapi memekarkan izinnya kan gitu kan. Ini dan juga memang izin-izin yang sudah diberikan tapi luasannya menyangkut daerah yang kritis, mestinya itu kan tidak boleh. Jadi jangan pukul rata. Gitu kan. Nah, oleh karena itu memang harapan masyarakat sebetulnya kali ini Presiden, pemerintah tidak hanya pidato, tidak hanya ancam, tapi kita lihat ke depan. Katakanlah misalnya yang 22 yang sudah katanya yang sudah dicabut ya Pak? Sudah dicabut. Sudah cabut. Coba diumumkan dulu. Siapa-siapa? Siapa-siapa itu? Kok nggak berani? Kan artinya kalau sepanjang pemerintah tidak mengumumkan yang 22 orang itu, masyarakat tidak percaya, Leo. Pertanyaannya Bang, konon katanya dari nama-nama itu ada nama-nama besar. Apakah itu kemudian bisa juga nanti dinyatakan? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kembali lagi Bang pertanyaannya. Karena ada kepentingan ekonomi di balik penebangan hutan itu, ada nama-nama besar, ada nama-nama kuat di situ. Apakah kemudian pemerintah, Satgas PKH deh yang paling depan, itu berani Bang menindak nama-nama besar itu Bang? Ya sebetulnya bukan soal, pertanyaannya kan bukan soal apa berani. Memang harus berani.
Harus berani. Berani. Karena sekarang gini deh, Leo. Kita mau tanya dulu pada para pemilik konsesi hutan itu. Ya. Para pembalak liar itu. Kira-kira mampu nggak mereka mengembalikan yang 1.001 nyawa yang sudah meninggal itu? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Tidak. Mampu nggak mereka dalam waktu sekejap langsung menyulap keadaan membaik? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Jadi memang ini kejadian itu sebetulnya kejahatan luar biasa ini, Leo. Kejahatan ya? Kejahatan luar biasa. Masuknya ini. kejahatan. Perusakan hutan ini. Yeah. Ini kan kejahatan luar biasa yang terorganisir. Yeah. Yang di belakangnya ada backing. Yeah. Ada backingnya kan gitu kan. Yeah. Nah, oleh karena itu memang pemerintah tidak boleh setengah hati. Harus betul-betul terbuka. Coba diumumkan dulu. Pertama yang tadi yang kita singgung tadi. Yeah. Coba diumumkan yang 22 perusahaan itu. Siapa saja? Siapa saja dan lokasinya di mana. Dan coba diumumkan juga sekarang siapa-siapa yang mendapat hak pengusahaan hutan di Indonesia ini. Oke. Siapa aja. Yeah. Terbuka, berani dong gitu kan. Jadi kalau memang konsesi itu sah dan memang daerahnya memang dibolehkan, ya nggak ada masalah. Tapi ini kan penting supaya kalau begitu kejadian gampang. Oh ini kan seperti ini katakan kalau saya baca di running text akan ada tersangka. Kok akan ada tersangka? Tersangka yang langsung umumkan. Umumkan dong. Kalau perlu siapa? tangkap. Kan nggak mungkin direkayasa tersangkanya kan. Ini jangan-jangan nanti yang akan ditersangkakan ini orang yang paling lemah. Kaki tangan. Kaki tangan atau hanya pekerjanya. Orang di lapangan. Atau kalaupun perusahaan yang paling lemah di antara perusahaan yang ada. Gitu. Supaya ada pertunjukan saja. Hanya untuk show aja. Oke. Jadi ini yang membuat masyarakat akan marah. Yeah. Ini juga yang membuat masyarakat ya udah paling-paling juga hanya janji-janji. Ini hanya untuk membuat kita senang aja. Jadi sekali lagi sekarang masyarakat sebetulnya gini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Pernyataan presiden bahwa akan ditindak pembalak liar. Masyarakat memahami itu hanya baru sebuah janji. Jadi yang dicatat masyarakat ada pernyataan seperti itu, sebuah janji. Apakah ini akan terbukti? Waktu yang akan menentukan itu. Oke, kita harap setelah kita bicara ini Bang akan ada buktinya itu. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa perlu diingat bencana selalu datang sebagai tamu yang tidak diundang. Bencana tidak pernah memberi aba-aba. Yang bisa dilakukan negara kita hanyalah memastikan bahwa keserakahan manusia dan kelumpuhan hukum tidak lagi jadi undangan berikutnya. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.